Oke, itu ya. Yang pertama adalah menuliskan ekspresi. Yang kedua adalah setelah ekspresi itu kita tulis, kita selesaikan ekspresi tersebut dengan menggunakan rumus. Contohnya, misalkan, nah, di mana ya? Kita kasih contoh yang ini. Workout nomor 2. Misalkan yang A plus 5 when A equals to 3. Jadi A ditambah 5 ketika A itu adalah 3. Karena A itu sama dengan 3, berarti kedudukan A di sini bisa digantikan dengan 3. Berarti hasilnya adalah 3 plus 5 atau sama dengan 8. Itu ya. Contoh lagi yang ini, yang F. P plus 2Q ketika P adalah 5 dan Q adalah 3. Nah, karena P itu 5 dan Q adalah 3, maka bisa kita substitusikan ke ekspresi ini. Jadi P-nya 5, kita ganti 5 plus 2Q, berarti 2 dikali Q-nya adalah 3. Jadi sama dengan 5 plus 2 dikali 3, 6, berarti sama dengan 11. Kalau ada 2 Q kayak gini itu artinya kali ya. Karena ini adalah koefisien, ini adalah variabel. Koefisien itu adalah nilai yang selalu melekat pada variabel. Oke, itu ya. Misalkan ini juga nih, yang J, X plus Y per 2. Nah, kita lihat X-nya berapa? X-nya adalah 19 plus Y-nya adalah 11, lalu kita bagi dengan 2. Atau bisa kita tuliskan 19 plus 11 yaitu 30 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 15. Gitu ya. Itu cara menggunakan ekspresi, jadi cara menyelesaikan ekspresi. Oke. Selanjutnya, setelah kalian bisa menuliskan dan menggunakan ekspresi dan mengetahui variabel-variabel, selanjutnya kita mengelompokkan suku-suku yang sejenis. Nah, suku sejenis itu bisa ditandai dengan variabel yang sama. Jadi ketika variabelnya sama dengan pangkat yang sama, itu maka dinamakan suku sejenis. Nih. Jadi suku sejenis itu ketika variabelnya sama dengan pangkat yang sama juga. Contohnya misal ada 2x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 4x pangkat 2. Nah, kira-kira ini suku-suku yang sejenis atau tidak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia walaupun sama-sama variabelnya x, tapi dia memiliki pangkat yang berbeda. Yang satu pangkatnya 3, yang satu pangkatnya 1, yang ini pangkatnya 2, maka dia bukan suku sejenis. Kalau bukan suku sejenis berarti tidak bisa diselesaikan. Ya sudah, berarti ini merupakan bentuk paling sederhananya. Gitu. Contoh lagi misalkan ada 3x ditambah 2x ditambah 3x pangkat 2 ditambah 2x pangkat 2. Nah, maka kalau seperti ini kita kelompokkan x sama x pangkat 1 sama x pangkat 1, x pangkat 2 sama x pangkat 2, baru bisa kita selesaikan. 3x tambah 2x yaitu 5x ditambah 3x kuadrat ditambah 2x kuadrat yaitu 5x kuadrat. Nah, jadi x variabel atau ini variabel yang berpangkat ini itu tidak berpengaruh pada angkanya, tidak berpengaruh pada koefisiennya, tapi dia berpengaruh pada pengelompokannya. Jadi ketika ada variabel dengan pangkat yang sama, maka dia adalah satu kelompok yang sama. Ya. Oke, lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu tentang
expanding bracket. Nah, 2 point for expanding bracket, atau memperluas bilangan yang ada di dalam tanda kurung. Nah, kuncinya di sini adalah setiap bilangan yang ada di luar kurung itu dikalikan dengan setiap bilangan yang ada di dalam kurung. Contohnya ini 4 kali, nah ini artinya dikali ya kalau seperti ini, dikali dalam kurung n plus 3, maka 4 itu dikali dengan n, dan 4 itu dikali dengan plus 3. Ini seperti ini, 4 dikali dengan n, terus 4 dikali dengan plus 3, maka hasilnya adalah 4n plus 12. Contoh lagi yang B, 2 dikali x min 5. Berarti 2 dikali x dan 2 dikali minus 5. Nah ini jangan sampai ketinggalan, minusnya ini punyanya 5. Berarti hasilnya 2x min 10. Nah, gimana misalkan kalau yang bilangan di luar kurung itu minus? Misalkan minus 3 kali y minus 2. Nah, maka hasilnya adalah minus 3 dikali y. Minus 3 dikali y berarti hasilnya adalah minus 3y. Karena minus 3 dikali y. Terus minus 3 dikali minus 2. Bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif, maka hasilnya bilangan positif. Jadi plus 6. Minus 3 dikali minus 2 artinya plus 6. Seperti ini. Jadi kembali lagi ke bab 1 tadi. Ketika ada bilangan negatif dikali dengan negatif, hasilnya positif. Kalau negatif dikali dengan positif, hasilnya negatif. Tuh, jadi semua ini bab 1 sampai bab 3 itu sebenarnya saling berkaitan. Nah, setelah kalian bisa expanding bracket, selanjutnya kalian yaitu constructing and solving equation, atau membangun dan menyelesaikan persamaan. Nah, tadi kan di 2.2 itu kan menyelesaikan ekspresi, ya kan, menyelesaikan ekspresi itu yang tanpa sama dengan. Nah, sekarang kita selesaikan persamaan, yaitu yang ada sama dengannya. Nah, contohnya seperti ini. Ada dua metode. Metode pertama yaitu dengan mengurangkan atau menambahkan di kedua sisinya. Contohnya, x plus 5 sama dengan 12. Kita kan mau mencari nilai x. Maka 5 ini harus kita hilangkan. Plus 5 biar hilang, berarti kita kurangkan dengan 5. Karena ruas kiri sudah dikurangkan 5, ruas kanan juga kita kurangkan 5. Maka hasilnya x sama dengan 7. Ada juga dengan cara memindahkan ruas. Misalkan x plus 5 sama dengan 12. Maka ketika kita mau mencari nilai x, 5 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Kalau dia bilangan positif, pindah ruas, maka jadi bilangan negatif. Nah, yang ruas sebelah kiri tinggal x sama dengan 12 plus 5 karena pindah ruas jadi minus 5. Maka nilai x adalah 7. Tuh. Contoh lagi, misal x min 6 sama dengan 2. Nah, x min 6 sama dengan 2. Kalau pakai metode pertama, ketika kita mau menghilangkan min 6, berarti kita harus jumlahkan juga dengan 6. Ketika kita punya utang 6.000, biar utangnya lunas, berarti kita tambahkan, kita bayarkan 6.000, berarti jadi x min 6 plus 6. Nah, karena ruas kiri sudah kita tambahkan 6, ruas kanan juga kita tambahkan 6. Seperti ini. Jadi ruas kiri tinggal x karena 6-nya ini sudah habis. Terus ruas kanan 2 tambah 6 adalah 8. Ini yang metode 1, dengan menjumlahkan atau mengurangkan kedua sisi. Kalau metode 2, x min 6 sama dengan 2, yaitu dengan cara pindah ruas. Ketika kita mau mencari nilai x, maka yang selain x kita pindahkan. Ini min 6, berarti kita pindahkan ruas. Berarti jadi x sama dengan 2. Nah, karena ini min 6, kita pindahkan jadi plus 6.
maka hasilnya adalah X sama dengan 8. Itu ya. Seperti ini cara menyelesaikan persamaan. Jadi kalau kita sudah ketemu jawabannya, berarti itu persamaannya sudah selesai. Kalau belum ketemu jawaban dari satu variabel, berarti belum selesai. Contohnya yang ini, 2Y ini 2Y plus 4 sama dengan 16. Kita mau nyari nilai Y, berarti plus 4-nya ini selain yang ada Y-nya berarti kita pindahkan. Jadi 2Y sama dengan 16 min 4, karena dia plus pindah ruas jadi negatif. Maka hasilnya adalah 2Y min 2Y sama dengan 12. Nah, kita kan mau mencari nilai Y. Di sini masih ada 2 yang menempel. Ya kan? Maka 2 ini kan perkalian, 2Y kan artinya 2 kali Y. Maka kita pindahkan menjadi pembagian. Berarti Y sama dengan 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. Ini perlu diingat juga. Kalau misal penjumlahan dan pengurangan itu ketika berpindah ruas, dia tandanya berubah. Seperti yang di atas tadi. Misalkan dia minus, misalkan ya, misal dia minus X min 6 sama dengan 2, ketika pindah ruas menjadi positif. Jadi 2 plus 6. Kalau bilangan plus juga sama. X plus 6 sama dengan 2. Ketika pindah ruas dia menjadi negatif. Nah, bilangan negatif pindah ruas jadi positif, bilangan positif pindah ruas jadi negatif. Tetapi tidak berlaku pada perkalian dan pembagian. Misalkan 3Y sama dengan 9. Nah, ini kan perkalian. 3Y kan 3 kali Y. Ketika kita mau mencari Y, berarti kan kita pindahkan menjadi pembagian. Nah, itu dia tidak berubah menjadi minus 3, tapi tetap 3. Y per 3. Contohnya lagi, misalkan minus 5X sama dengan 15. Kita mau mencari nilai X. Maka, minus 5-nya kita pindah ruas menjadi pembagian. Jadi 15 per minus 5. Jadi kalau dia asalnya bilangannya negatif, ketika bentuknya perkalian, ketika pindah ruas dia tetap negatif, tidak berubah menjadi positif. Maka hasilnya adalah X min 3. Begitu juga dengan bilangan pembagian, misalkan X per 7 sama dengan 2. Nah, karena dia pembagian, ketika pindah ruas jadi perkalian, berarti sama dengan 2 kali 7. Tuh. Kalau ada pembagian yang negatif juga sama, misalkan X dibagi minus 4 sama dengan 3. Maka nilai X adalah 3 dikali dengan minus 4. Tuh. Jadi di dalam pembagian dan perkalian, ketika koefisiennya atau bilangan yang menempel pada variabel ini negatif, ya ketika pindah ruas dia tetap negatif. Kalau positif ya tetap positif. Maka hasilnya adalah X sama dengan minus 12. Itu ya. Untuk menyelesaikan persamaan. Nah, selanjutnya 2.6 yaitu inequalities atau pertidaksamaan. Nah, perbedaannya apa dengan persamaan? Kalau persamaan ditandai dengan tanda sama dengan. Kalau pertidaksamaan ditandai dengan tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari dan lebih dari. Nah, kalau masih ada yang bingung bagaimana membedakan kurang dari dan lebih dari, tinggal dikasih garis lurus di depannya. Kalau bentuknya K berarti kecil, kalau bentuknya B berarti besar. Tuh. Nah, perbedaannya lagi, persamaan dan pertidaksamaan. Kalau persamaan memiliki satu hasil, yaitu
Misalkan X sama dengan 7, ya udah berarti hasilnya cuma 7. Kalau pertidaksamaan memiliki lebih dari satu hasil, misalkan X lebih dari 4, maka hasil X adalah 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Ya. Ini sudah saya jelaskan kemarin di video juga. Nih, kalau di pertidaksamaan kurang dari itu artinya less than. Jadi bilangan misal variabel X is less than berapa gitu. Kalau lebih dari is greater than berapa. Contohnya X is greater than 4, Y is less than 7. Nah, kalau dia bilangannya lebih dari atau lebih besar, ketika digambarkan di number line, maka dia geser ke kanan karena dia lebih besar. Nih, the arrow pointing to the right so that X can be any number above 4. Jadi, panah itu menunjukkan ke kanan, yang berarti bahwa X itu bisa menjadi angka berapapun di atasnya 4. Nih, dan berlanjut sampai angka positif tak hingga, jadi sampai terus gitu. Kebalikannya dengan kurang dari, Y is less than 7. The arrow pointing to the left, jadi panah itu menunjukkan ke kiri, yang berarti bahwa Y ini bisa menjadi angka berapapun below, di bawahnya 7, and continue toward negative infinity, dan berlanjut sampai bilangan negatif tak hingga. Jadi kalau kurang dari dia ke kiri, kalau lebih dari dia ke kanan. Nih, nanti kalian juga diminta menunjukkan gimana lebih dari itu seperti apa, kurang dari seperti apa. Kalimatnya jangan lupa, kalau kurang dari is less than 10, kalau lebih dari is greater than berapa itu. Nih. Nah, nanti soalnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada yang bentuk kalimat diubah menjadi bentuk matematika, terus ada bentuk matematika diubah menjadi bentuk kalimat. Dan juga kalian menunjukkan ini kalau di number line itu seperti apa, terus di number line seperti ini kalau dituliskan itu menjadi seperti apa. Tuh yang tentang pertidaksamaan. Terus misalkan ada ini nih yang nanti akan keluar juga. For each of this inequality, jadi untuk setiap pertidaksamaan, misalkan Y lebih dari 4, write down the smallest integer that Y could be. Jadi tuliskan bilangan bulat terkecil yang mungkin didapatkan. Jadi Y lebih dari 4, bilangan bulat terkecilnya berapa? Yaitu 5. Kan Y lebih dari 4 kan hasilnya 5, 6, 7, 8, 9, 10 lah. Bilangan terkecilnya berarti yang Y lebih dari 4 adalah 5. Tuh. Contohnya ini juga Y lebih dari 7. Berarti kalau Y lebih dari minus 7. Kalau lebih dari minus 7 berarti minus 6, minus 5, minus 4, minus 3 lah. Bilangan terkecil yang didapatkan dari Y lebih dari minus 7 adalah minus 6. Kayak gitu, nanti bakal keluar. Nah, matching question itu kurang lebih seperti ini. Nah, nanti kalian cocokkan itu matching question. Selanjutnya kita move to unit number 3, yaitu place value and rounding, atau menempatkan